Halo semuanya, selamat datang di Buletin Disease Penprok Kabinet Diwangkara. Pada edisi bulan Juli, kita akan membahas cedera ACL atau cedera anterior cruciate ligament. Pada sendi lutut terdapat 4 ligamen penting, yaitu lateral collateral ligament atau LCL, medial collateral ligament atau MCL, anterior cruciate ligament atau ACL, dan posterior cruciate ligament atau PCL. Nah, dari keempat ligamen tersebut, yang paling sering mengalami cedera adalah anterior cruciate ligament atau ACL. Epidemiologinya, menurut data International Epidemiology of Anterior Cruciate Ligament Injury, kasus cedera ACL berkisar antara 28 hingga 29 kasus atau 100.000 orang. Di Indonesia sendiri terdapat 48 kasus atau 100.000 orang. Sebanyak 70% cedera ACL terjadi ketika sedang berolahraga, dengan prevalensi olahraga terbanyak adalah sepak bola, basket, dan ski. Etiologinya, ini sering terjadi ketika berolahraga ataupun melakukan aktivitas yang memberikan beban terhadap lutut. Misalnya yang pertama, gerakan berhenti dan mengganti arah secara mendadak. Yang kedua, gerakan pivot atau memutar saat kaki sedang menumpu beban ke lantai. Yang ketiga, mendarat setelah melompat dengan posisi yang salah. Dan yang keempat, benturan langsung ke lutut. Nah, untuk patofisiologi, pada sendi lutut terdapat anterior cruciate ligament atau ACL yang bersilangan dengan posterior cruciate ligament atau PCL. ACL menghubungkan antara femur dan juga tibia, serta menjaga stabilitas rotasi pada lutut. Cedera pada ACL disebabkan oleh tenaga putaran di luar kapasitas dinamis ligamen, yang dapat bersumber dari cedera langsung atau kombinasi dari cedera rotasi dan benturan pada lutut. Untuk klasifikasinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni sprain grade 1, yang berarti ligamen teregang namun masih dapat menjaga stabilitas sendi lutut. Yang kedua sprain grade 2, yang berarti ligamen robek parsial dan stabilitas sendi mulai menurun. Dan yang ketiga yakni sprain grade 3, yang berarti ligamen robek total menjadi 2 bagian atau terlepas langsung dari tulang. Nah, pada kondisi inilah yang menjadikan lutut menjadi tidak stabil. Untuk manifestasi klinis, yang pertama itu akan terdengar suara pop saat cedera terjadi. Kemudian yang kedua, nyeri dan bengkak dalam waktu 24 jam. Yang ketiga, range of motion menurun. Yang keempat, muncul rasa tidak nyaman saat berjalan. Yang kelima, penurunan stabilitas lutut. Dan yang keenam, garis sendi terasa lembut. Selanjutnya, untuk penegakan diagnosis, kebanyakan kasus cedera ACL dapat ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Akan tetapi, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang berikut jika dibutuhkan. Yang pertama adalah dengan melakukan fotoronsen atau X-ray, yang berguna untuk melihat keterlibatan cedera pada tulang. Yang kedua dilakukan MRI, yang berguna untuk melihat jaringan lunak lebih jelas. Tata laksana dibedakan menjadi 2, yakni non-bedah dan bedah. Untuk non-bedah terbagi menjadi 2. Yang pertama, penggunaan knee brace untuk mengistirahatkan dan meningkatkan stabilitas sendi. Dan yang kedua, terapi latihan fisik untuk meningkatkan fungsi otot. Untuk bedah terbagi menjadi 3. Yang pertama, preoperatif. Sebelum tindakan pembedahan, biasanya akan dilakukan terapi fisik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pembengkakan sehingga memaksimalkan hasil operasi. Yang kedua, intraoperatif. Sebelum tindakan, dilakukan pemeriksaan akhir untuk memverifikasi robeknya ACL. Karena hampir semua kasus robekan pada ACL tidak dapat dijahit. Oleh karena itu, rekonstruksi pada ACL yang robek seringkali menggunakan cangkok pengganti yang terbuat dari tendon. Misalnya dengan autograft tendon patella, yang ini merupakan paling sering digunakan. Ada autograft tendon hamstring dan terdapat autograft tendon paha depan. Prosedur pembedahan ini menggunakan artroskop sehingga akan lebih minim terjadi invasi.
Selanjutnya yakni post-operatif, yang dibedakan lagi menjadi dua, yakni manajemen nyeri dan rehabilitasi. Yang pertama yakni manajemen nyeri, dapat diberikan analgetik opioid namun lebih diutamakan penggunaan NSAID. Yang kedua, rehabilitasi, dengan melakukan latihan fisik secara perlahan dan berkala, dapat diberikan kompres es untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Biasanya, pasien dapat kembali berolahraga dalam waktu 6-12 bulan. Nah, itu tadi buletin disease dari Penpro Meliora mengenai cedera ACL. Sampai ketemu di buletin disease berikutnya. Terima kasih Diwang Karyans.